Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran kimia. Bahasan kali ini mengenai konfigurasi elektron dalam subkulit menurut Aufbau. Pelajaran yang lalu, kita sudah membahas mengenai model atom Bohr, di mana elektron mengelilingi inti atom pada kulit-kulit tertentu di dalam inti. Kulit itu adalah kulit K, L, dan M. Sedangkan menurut model atom Bohr, kebolehjadian ditemukannya elektron pada suatu ruang yang disebut dengan orbital di dalam kulit. Orbital boleh dikatakan sebagai subkulit. Kulit pertama terdiri dari subkulit S, kulit kedua terdiri dari subkulit S dan P, subkulit 3 terdiri dari subkulit S, P, dan D, subkulit keempat terdiri dari subkulit S, P, D, F, dan seterusnya. Adapun pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah, yaitu 1S. Apabila sudah penuh, maka dia akan masuk ke orbital atau subkulit 2S. Setelah 2S penuh, masuk ke subkulit 2P. Setelah 2P penuh, masuk ke subkulit 3S. Setelah subkulit 3S penuh, masuk ke subkulit 3P. Setelah 3P penuh, ke 4S. Kemudian dilanjutkan dengan ke orbital 3D. Kemudian orbital atau subkulit 3P, subkulit 5S, dan seterusnya mengikuti arah panah ini. Nah, urutan penulisannya bisa dilihat di sini. 1S, 2S, 2P, 3S, dan seterusnya. Perlu kamu ingat bahwa jumlah elektron maksimum pada subkulit tidak sama. Pertama adalah S, maksimum bisa menampung 2 elektron. P, maksimum bisa menampung 6 elektron. D, maksimum bisa menampung 10 elektron. Dan orbital F maksimum bisa menampung 14 elektron. Sebagai contoh, misalnya boron dengan nomor atom 4, maka dia mempunyai 4 elektron. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2. Jadi jumlahnya 4. Dilanjutkan dengan fosfor dengan nomor atom 15, dia mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2, serta 3p3. Sehingga jumlahnya semua ada 15 elektron. Kemudian Fe. Fe dengan nomor atom 26, konfigurasinya adalah 1s2 tentunya, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Penulisannya boleh ditukar untuk yang terakhir ini. Dilanjutkan dengan penulisan singkat konfigurasi elektron. Jadi elektron bisa ditulis dengan singkat menggunakan unsur golongan 8A, yaitu helium dengan nomor atom 2, neon dengan nomor atom 10, Ar dengan nomor atom 18, Kr dengan nomor atom 36, Xe dengan nomor atom 54, dan Rn dengan nomor atom 86. Dan kamu harus mengingat nomor atom ini dan susunan di dalam golongan. 2 ditambah 8 10, ditambah 8 18, ditambah 18 36, ditambah 18 54, ditambah 32 86. Sebagai contoh, misalnya Na dengan nomor atom 11, maka penulisannya kita lihat mana nomor atom yang mendekati 11, yaitu kita lihat di sini adalah Ne. Ne nomor atom 10. Nah, kita tulis di sini Ne, kemudian kita lihat juga bahwa di sini terakhirnya adalah 2P.
2P6. Ini harusnya bukan 1S2 tapi 2S2 2P6. Maka setelah 2P6 terisi penuh, maka masuk ke subkulit 3S. Karena hanya satu kurangnya, maka ditulislah di sini 1. Jadi semuanya ada 11 elektron. Untuk Sc dengan nomor atom 22, kita lihat 22 lebih dekat ke AR 18. AR terakhirnya adalah 3P6. Maka kita tulis di sini AR 18 dan terakhir adalah 3P6. Maka setelah penuh 3P6 yang terisi adalah 4S2. Setelah itu 3D2. Jadi semua 18 tambah 4, 22. Kemudian kita lihat sekarang hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik. Kita lihat di sini, kemarin sudah berkenalan juga golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A sampai golongan 8A. Dan di sini adalah golongan B. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa konfigurasi bisa menentukan golongan. Jadi apabila terakhirnya adalah orbital atau subkulit S1, maka golongan 1A. Ya. Kalau S2 terakhir adalah golongan 2A. Kalau konfigurasi elektron atau elektron valensi terakhir menempati P1, maka kita jumlah antara S dengan P, jadi 3A. Untuk golongan 4A, apabila terakhir menempati P2, jadi P2 tambah 2S menjadi di sini 4A. Untuk golongan 5A, 3 ditambah dengan S tambah dengan P, jadi 5A. Untuk golongan 6A, 4 tambah 2, 6A. Golongan 7A, 5 tambah 2, 7A. Golongan 8A, 6 tambah 2, 8A. Nah, untuk golongan B, kita lihat di sini. Yang kita lihat adalah N-1D dan NS2. Jadi, kita lihat di sini dalam penentuannya dijumlah antara D dengan S. Jadi 1 tambah 2 golongan 3B, 2 tambah 2 golongan 4B, 3 tambah 2 golongan 5B, dan untuk golongan 8B itu bisa 6, 7, 8 kulit D terisi, ya, maka masuk golongan 8B. Dan untuk golongan 1B 10 tambah 1 11, untuk golongan 2B 10 tambah 2 12. Jadi sebagai contoh golongan dan penentukan periode dan golongan untuk boron dengan nomor atom 4, jumlah elektron 4, konfigurasinya 1s2 2s2, maka periodenya kita tentukan dari jumlah atau nomor kulit terbesar. Nomor kulit terbesar adalah 2, maka periodenya 2, dan dia terakhir adalah S2, maka di sini golongan 2A. Kemudian untuk Na, elektron terakhir adalah di 3S1, maka dia jumlah kulit terbesarnya adalah 3, golongannya 1A. Untuk P, terakhirnya adalah P15 ya, terakhirnya adalah 3P3, maka untuk periode kita lihat periode 3 golongannya 3 tambah 2, 5A. Kemudian untuk yang terakhirnya subkulit terisi D, maka penentuannya adalah tetap periode dari jumlah kulit terbesar ditambah untuk golongannya 6 tambah 2, 7, 8B harusnya di sini 8B ya. Jadi bukan 7 tapi 8B. Demikian saja bahasan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.